Di dalam pupuk ini terdapat kandungan unsur NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian mengandung fungisida alami yang mampu untuk membasmi jamur-jamur, terutama jamur fusarium ya, sahabat-sahabat tani. Kemudian ini juga bisa dijadikan sebagai penetral pH ataupun pembenah tanah ya, karena saya tadi memasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Bajar Organik. Dalam kesempatan video kali ini, di sela-sela perawatan, saya akan membagikan kepada para sahabat tani semua, yaitu cara untuk melakukan fermentasi pupuk organik ya, pupuk organik yang kita beli. Contohnya seperti yang saya pakai di sini, yaitu dengan merek dagang Eco Organic ya, sahabat tani semua. Oke, jadi para sahabat-sahabat tani semua, jadi ini adalah merupakan bahan-bahan untuk membuat pupuk pembenah tanahnya ya. Jadi yang pertama yaitu pupuk orgranul buatan pabrikan ya, sahabat tani. Ini yang kita perlukan yaitu 3 kilo, sebanyak 3 kilo per 20 liter air ya. Jadi airnya yang kita siapkan yaitu 20 liter. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu molase. Molasenya ini sebanyak 150 mili ya, sahabat tani semua. Molasenya 150 mili. Kemudian yang selanjutnya yaitu trichoderma. Ya, di sini saya memakai Anfus ya, para sahabat tani semua. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu silika karbon. Di sini saya memakai merek dagang si karbon ya. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu saya menambahkan pupuk organik asam umat ya, dan saya memakai merek dagang Power Soil. Dimana manfaatnya antara asam umat dan juga silika karbon ini untuk media tanam itu kurang lebih sama ya, sahabat tani. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya yaitu E4. Saya gabungkan semua bahan-bahan organik ini, saya fermentasi dan nanti akan saya aplikasikan ketika tanaman saya mulai masuk fase generatif ya, sahabat tani, untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara. Nah oke, sekiranya bahannya ini sudah cukup ya, disiapkan pupuk organik granul, kemudian ada Anfus, silika karbon, Power Soil, dan juga E4 ya. Jadi banyak ini, kemudian ada juga molase. Nah selanjutnya kita praktek untuk cara pembuatannya ya, ataupun cara melakukan peracian untuk difermentasi. Jadi langkah yang pertama yaitu untuk pupuk granulnya ini kita masukkan ke dalam wadahnya langsung ya, tanpa kita hancurkan, karena nanti dalam proses fermentasi nanti akan hancur sendiri ya. Jadi kita masukkan ke dalam ember penampungnya sebanyak 3 kilo ya, 3 kilo untuk 20 liter larutan pupuk ya, sahabat tani. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita siapkan air ke dalam wadah ember. Nah air ini fungsinya untuk melarutkan bahan-bahan tambahannya ya, seperti E4, Anfus, Power Soil, dan silika karbon. Jadi kita siapkan air kurang lebih 2 liter ya, sahabat tani. Nah oke, setelah airnya kita siapkan, selanjutnya kita lakukan pelarutan bahan-bahan. Yang pertama yaitu molasenya ya. Di sini molasenya kita memerlukan sebanyak 150 mili. Nah ini sangat kental kali ya. Kemudian setelah kita masukkan molase, selanjutnya kita masukkan yaitu trichodermanya ya. Nah trichodermanya ini kita memerlukan sebanyak 2 sendok makan ya. 2 sendok makan saja, tidak usah banyak-banyak. 1, 2. Nah 2 sendok makan sudah cukup. Kemudian setelah kita masukkan trichodermanya, selanjutnya kita masukkan silika karbonnya ya, sebanyak 3 sendok makan ya, silika karbonnya. 1, 2, 3. Kemudian setelah silika karbon, kemudian kita masukkan Power Soilnya ataupun asam umatnya sebanyak 3 sendok makan ya. 1, 2, 3. Nah cukup. Kemudian untuk yang terakhir yang kita masukkan yaitu E4. Untuk E4 nya kita perlukan sebanyak 2 tutup botolnya ya, sahabat tani semua. 1, 2. Setelah kita masukkan semua bahan-bahannya, selanjutnya kita aduk secara merata, terlarut semua bahan-bahannya
Oke, setelah terlarut kemudian kita masukkan ke dalam ember penampungnya ya. Jadi kita masukkan semuanya bahan-bahan yang tadi kita larutkan ya. Nah, setelah kita masukkan kemudian kita isi dengan menggunakan air bersih tadi sebanyak 20 liter. Berarti yang tadi 2 liter berarti kita tinggal masukkan 18 liter lagi ya. Jadi untuk pupuk ini, pupuk yang kita buat ini jumlahnya sebanyak 20 liter. Dan nanti untuk fermentasinya yaitu 10 hari ya sahabat tani. Nah, kita isi sampai 20 liter. Nah, seperti ini sahabat tani. Kemudian agar semuanya terlarut, tercampur, kemudian sedikit kita lakukan pengadukan ya. Nah, tujuannya agar supaya benar-benar maksimal terlarutnya ya sahabat tani. Nah, jadi pupuk organik ini nanti fungsinya untuk dikocorkan ke media tanam kita ya. Nah, di dalam pupuk ini terdapat kandungan unsur NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian mengandung fungisida alami, karena tadi saya memasukkan anfus ya, yang dimana bahannya yaitu merupakan trichoderma yang mampu untuk membasmi jamur-jamur, terutama jamur fusarium ya sahabat-sahabat tani. Kemudian ini juga bisa dijadikan sebagai penetral pH ataupun pembenah tanah ya, karena saya tadi memasukkan bahan yang berupa silika karbon dan juga asam humat ya. Saya memakai merek si karbon dan juga memakai power soil ya sahabat tani. Kemudian meningkatkan aktivitas mikroba yang sehingganya ketika tanaman kita memasuki fase generatif nanti itu perakarannya sudah benar-benar maksimal. Ketika kita berikan pupuk untuk pembuahan itu nanti akan terserap sempurna. Nah, ini setelah kita aduk seperti ini sudah terlarut semua ya. Kemudian kita tutup. Untuk penutupnya ini menggunakan plastik ya sahabat tani, seperti ini. Kemudian setelah ditutup menggunakan plastik seperti ini, dan usahakan diikat ya, diikat menggunakan karet ataupun tali. Nah, jadi diikat ya sahabat tani agar supaya udara itu tidak masuk. Jadi untuk fermentasinya ini dilakukan dengan sistem anaerob ya, atau tanpa udara. Nah, untuk waktu fermentasinya itu dilakukan selama 10 hari ya sahabat tani. Nah, ini setelah 10 hari nanti sudah bisa kita gunakan. Dan setelah kita ikat seperti ini, selanjutnya kita simpan, kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan nanti setelah 10 hari itu sudah bisa digunakan ya, ataupun diaplikasikan ke media tanam kita, terutama ke tanaman yang memasuki fase generatif ya sahabat tani, ataupun fase pembuahan. Nah, untuk interval pengaplikasiannya yaitu diberikan 2 minggu sekali ya sahabat tani, ketika tanaman kita memasuki usia 30 hari, kemudian 45 hari, selanjutnya ya sampai tanaman kita itu habis ya sahabat tani. Nah, oke sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi ilmu dari video yang saya bagikan kali ini. Semoga jadi selain di sela-sela perawatan tanaman cabai, saya juga membagikan ilmu tentang cara pembuatan pupuk ataupun pembuatan pestisida yang kita buat sendiri ya. Fungsinya yaitu sebagai untuk lebih mengurangi biaya kita di dalam kita melakukan perawatan tanaman cabai. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan apabila belum paham, ada yang kurang paham, silakan aja tulis di kolom komentar dan nanti akan segera saya jawab. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta bagikan video ini agar ilmunya lebih bermanfaat untuk sahabat tani yang lain. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.